Stres mikirin apa kata orang udah jadi bayang-bayang yang selalu menghantui setiap hari. Terkadang rasanya seperti beban yang begitu berat, capek banget dan serba salah. Pertanyaannya adalah, kenapa aku peduli dengan apa yang orang lain katakan atau pikirkan tentang aku? Kenapa? Apa kalian pernah ngerasain hal yang sama? Gak usah sungkan ya, kita bisa ngobrol di kolom komentar. Siapa tahu dengan berbagi kita bisa mengobati dan berbagi inspirasi satu sama lain. Sama aku, temen ngobrol di kegelapan malam yang siap nemenin kalian sebelum tidur. Aku harap obrolan yang singkat ini penuh arti yang mendalam. Selamat mendengarkan. Pandangan orang-orang di sekitar, komentar mereka, dan harapan yang melekat pada diri sendiri seolah-olah ngebentuk beban yang enggak terlihat tapi begitu nyata. Merenung pada setiap kata yang pernah diucapkan, mencari makna, dan merasa seolah-olah dunia ini menilai setiap tindakan dan keputusan yang kita pilih. Stres ini bukanlah sekedar rasa khawatir biasa, membuat hati gelisah sampai kita bertanya-tanya, apakah pilihan yang diambil akan membuat orang lain puas atau justru mengecewakan mereka? Rasa takut akan penilaian negatif membuat kita resah, bahkan pada hal-hal sederhana sekalipun. Setiap kali kita ingin coba sesuatu yang baru atau keluar dari zona nyaman, bayangan kemungkinan reaksi orang-orang seakan mengepung pikiran kita, ngerasa terjebak dalam siklus ketakutan dan ketidakpastian yang sulit untuk diatasi. Pergulatan ini membuat kita seringkali menunda keputusan atau bahkan menolak peluang yang seharusnya bisa menginspirasi pertumbuhan pribadi. Menyadari bahwa stres ini bukanlah teman yang baik, malahan ngerusak kesehatan mental dan emosional kita. Tapi seringkali meskipun kita tahu bahwa kita seharusnya nggak terlalu mikirin apa kata orang, tapi susah buat menghentikan aliran pikiran itu. Bagai gelombang yang terus datang, pikiran negatif itu datang dan pergi, meninggalkan jejak keraguan yang nggak pernah selesai. Sudah tiba saatnya memutuskan buat berhenti peduli apa kata orang. Selama ini, hidup kita selalu dipengaruhi oleh opini dan ekspektasi orang di sekitar. Tapi hari ini, kita coba mulai sedikit demi sedikit melakukan perubahan. Siap melepaskan diri dari belenggu-belenggu yang selama ini membatasi kebebasan kita. Setiap orang punya pandangan dan penilaian mereka sendiri, tapi itu nggak boleh ngatur jalan yang kita ambil. Yang positif terapkan dan jangan terlalu dipikirin yang negatifnya. Jangan dimasukin ke dalam hati. Cukup jadi pelajaran dan jadi bahan introspeksi diri. Cobalah memilih untuk memimpin hidup dengan memprioritaskan apa yang benar-benar penting bagi diri kita sendiri. Salah satu cara adalah melepaskan diri dari tekanan ekspektasi sosial. Ingat, kalau orang akan selalu memiliki pendapat dan itu bukan urusanmu. Lepaskan beban perbandingan dan rangkul keunikan diri kamu. Pembebasan ini bakalan memberikan kita keberanian buat tampil apa adanya tanpa takut dihakimi atau dijauhi. Dalam perjalanan ini kita menemukan kekuatan dalam kelemahan. Kadang melangkah keluar dari zona nyaman itu menakutkan, tapi ya itulah satu-satunya cara buat tumbuh. Mulai mendengarkan suara hati, mengeksplorasi minat dan bakat yang mungkin terabaikan karena terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang lain. Ketika berbicara, kata-kata kita bukan lagi hanya untuk menyenangkan telinga orang lain, melainkan untuk mengekspresikan ide dan pandangan yang sesuai dengan diri kita sendiri. Aku belajar untuk menghargai perbedaan, bahkan jika itu berarti tidak selalu setuju dengan orang di sekitar kita. Keputusan ini membawa kita pada pemahaman kalau kebahagiaan sejati nggak bisa ditemuin dalam mencoba memenuhi harapan orang lain, tapi dalam kesetiaan pada diri sendiri. Ada strategi kecil dari banyaknya cara yang bisa coba kamu pakai. Aku harap ini bisa bekerja buat kamu.
Langkah pertama, pilih dan putuskan siapa yang penting dan siapa yang enggak. Kamu seringkali gak berhenti buat mikirin atau memedulikan apa yang semua orang pikirkan, mau itu positif atau negatif. Tapi namanya juga merasa tertekan. Dalam kasus ini, kamu pasti bakalan fokus sama hal negatif yang mungkin bakalan bikin kamu ngerasa kalau kamu itu brengsek. Maka dari itu, pilihlah orang-orang yang kamu anggap penting dalam hidup kamu, yang pendapatnya penting dan bisa kamu terima, baik itu negatif atau positif. Karena kamu tahu bahwa kamu dan dia itu saling peduli satu sama lain. Gak ada maksud atau menjatuhkan satu sama lain. Langkah kedua, kalau udah mutusin siapa yang penting, mulai pasang perlindungan. Kamu pasti ingin melindungi ruang kepala kamu supaya nggak teralihkan sama orang-orang yang nggak penting. Jadi, kamu harus memasang beberapa penjagaan awal. Ini beberapa hal umum yang membuat kamu sedikit lebih mudah, oke? Jangan berbagi impian dan tujuan kamu sama orang yang nggak mendukung kamu 100%. Ini masalah besar. Pokoknya jangan, oke? Jangan curhat sama sembarangan orang. Pastikan bagikan tujuan dan impian kamu sama mereka yang akan mendukung kamu. Biarkan itu jadi bahan bakar buat semangat kamu. Kemudian blokir, oke? Blokir orang-orang di media sosial untuk mengantisipasi masalah atau kritik yang bisa bikin kamu down dan putus asa. Terus ada stop follow akun media sosial yang bikin kamu ngerasa buruk, bersalah, terganggu, emosional, negatif, atau minder, atau apapun itulah. Pokoknya yang bisa mengganggu pikiran kamu. Justru follow sama orang-orang, bahkan orang asing yang punya cita-cita atau jalur yang sama dan bisa buat kamu semangat. Jangan lupa saling menyemangati, jadilah kekuatan positif bagi orang lain juga. Bisa juga terhubung atau follow dengan orang-orang yang jauh di depan kamu, jauh lebih sukses dari kamu, dan jadikan itu sebagai sumber inspirasi dan motivasi. Orang-orang sukses bukanlah orang-orang yang biasanya melontarkan lumpur, tapi ya mereka ini paham gimana cara kerjanya. Yang ketiga, harus selalu siap dengan tamparan orang lain. Pasti akan selalu ada haters di luar sana, dan hal itu memang wajar terjadi. Gak peduli seberapa banyak perlindungan yang kamu terapkan atau seberapa sukses kamu, pasti bakalan ada aja yang ngehujat. Ingat, mau itu selebritas, artis musik, musisi, atau orang-orang sukses di dunia, itu pasti punya orang-orang yang mengatakan hal-hal buruk tentang mereka, tapi mereka nggak akan membiarkan hal itu menghentikan mereka. Begitu juga kamu. Nomor 4, buat circle baru dan cari orang-orang yang support sama kamu. Circle itu nentuin banyak pola pikir kamu. Ya udah saatnya buat ninggalin, menyingkirkan, atau menjauhkan diri dari orang-orang yang beracun atau negatif. Dan sebaliknya, melipat gandakan orang-orang hebat dalam hidup kamu. Bagi banyak orang, mereka nggak punya orang-orang yang mendukung di rumah atau circle pertemanan mereka. Jadi gimana dong? Apa yang harus dilakukan? Ya sekarang gampang, kita bisa cari di internet. Buat satu secara virtual atau gabung ke komunitas pilihan kamu. Misal kamu bercita-cita atau sekedar hobi jadi seniman, kamu bisa gabung dengan komunitas itu di Discord, Telegram, Facebook, dan lain-lain. Tonton juga konten positif dan inspiratif setiap hari. Ingatlah suara mereka untuk memulai hari kamu, supaya menginspirasi hari-hari kamu. Jangan lupa untuk subscribe aku di sini di YouTube. Aku ngerasa terhormat banget berada di circle kamu. Langkah kelima, sekarang eksekusi. Bener banget, kamu udah mutusin siapa yang penting dan siapa yang enggak. Kamu udah masang perlindungan, udah siap-siap juga menghadapi serangan balik, haters dan kawan-kawan, mengumpulkan pasukan pendukung, dan sekarang saatnya untuk eksekusi. Apa yang bakal kamu temukan adalah bahwa kamu mungkin masih peduli dengan apa yang orang pikirkan,
Tapi yang kamu peduliin adalah mereka orang-orang yang tepat. Dan ketika orang-orang yang salah mengkritik kamu bakalan mulai ngelihat apa adanya. Hanya sebatas omong kosong yang beracun mengkritik orang lain. Kamu dikelilingi oleh orang-orang yang memperkuat pola pikir positif kamu dan mendukung apa yang sedang kamu upayakan. Orang-orang yang belum pernah melakukan apa yang kamu lakukan itu gak akan pernah paham. Dan gak apa-apa, biarin aja, bodo amat. Kamu lagi dalam perjalanan baru, dan inilah waktunya buat ngambil langkah pertama kamu dan mulai berjalan ke depan. Saat kamu bergerak maju, suara-suara kritis itu makin menjauh dan semakin gak penting. Tanpa disadari, kamu udah berada jauh di depan sehingga kamu nggak bisa ngedenger sama sekali. Dan itulah cara kamu berhenti memedulikan apa yang dipikirkan orang lain. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan kebebasan dan rasa penuh makna. Merasakan dorongan kehidupan yang sebelumnya terkubur oleh keprihatinan akan penilaian orang lain. Meski ada tantangan dan ketidakpastian di sepanjang jalan, aku tahu bahwa memilih untuk berhenti peduli apa kata orang adalah langkah menuju kebebasan yang sejati. Semoga nggak lagi terikat oleh pandangan orang lain, tapi bebas untuk mengejar impian dan mencapai potensi penuh yang kita miliki. Itu aja yang bisa aku bagiin di episode kali ini. Lumayan panjang ya. Ya semoga nggak bosan lah ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.